Bapak dan Ibu fasilitator, telah kita bahas sebelumnya bahwa pada hakikatnya pembelajar dewasa adalah juga sumber belajar. Artinya, mereka sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan pengalaman yang bisa difungsikan sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, tugas fasilitator dituntut memilih pendekatan dan metode yang mampu membantu pembelajar menata pengalaman masa lampau dan menambah pengetahuan dan keterampilan baru, sehingga tercipta pemahaman baru, pengetahuan baru, dan keterampilan baru sesuai dengan tujuan pendidikan orang dewasa. Adapun tujuan dapat dikategorikan: 1. Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman, teori, konsep, hukum, penerapan, dan lain-lain milik pembelajar. 2. Memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman milik pihak lain. Seperti tampak pada diagram bagian kanan Anda. Sedangkan diagram bagian kiri Anda menunjukkan ragam metode yang bisa dipilih. Sehingga jika tujuannya ingin memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman pembelajar, maka metode yang berada pada urutan semakin ke bawah akan semakin sesuai. Teori yang digambarkan seperti piramida ini menunjukkan hubungan antara metode pembelajaran dengan kegiatan pembelajar. Misalnya, jika kita memilih metode ceramah, maka kegiatan pembelajar terbatas hanya mendengar. Sedangkan volume irisan piramida menggambarkan kegiatan yang semakin ke bawah, menunjukkan kegiatan pembelajar semakin beragam, meliputi kegiatan yang ditulis di atasnya. Misalnya, jika kita memilih metode latihan praktis, maka kegiatan pembelajar meliputi mendengar, bicara, melihat, dan mengerjakan sesuatu. Hal ini dapat dimaknai bahwa dengan metode latihan praktis, pembelajar tidak hanya menerima pengetahuan baru, namun juga beragam keterampilan melalui berbagai kegiatan, sekaligus akan ada proses pembentukan sikap tertentu. Diagram ini menunjukkan alur proses pendekatan andragogi yang dimulai dari 1. Menilai atau mengidentifikasi minat, kebutuhan, dan nilai. Dilanjutkan dengan tahap berikutnya. 2. Merumuskan tujuan belajar. 3. Merancang kegiatan belajar. 4. Merancang iklim belajar yang akan diciptakan. 5. Melaksanakan kegiatan belajar. Dan diakhiri dengan 6. Mengevaluasi hasil belajar. Demikianlah tahapan pendekatan andragogi yang terdiri dari 6 tahap. Tidak boleh ada tahapan yang ditinggalkan atau diubah urutannya.